Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jadwal kita berubah-ubah ya untuk hari Senin Selasa ini ya. Mohon maaf saya karena Senin Selasa itu jatah saya di Unsud gitu. Jadi mohon maaf kita harus bertukar waktu gitu. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan kita kuliah di hari ini. Hari ini kita akan mencoba melakukan uji yang namanya uji Mik-Nemat. Ini berbeda dengan Neymar pemain bola dari Brasil. Pada saat kita punya suatu permasalahan tentang dua sampel yang berpasangan, kemarin sudah kita ilustrasikan sebelum dan sesudah sebagai contoh. Kalau misalkan kita punya data yang kita uji, maka kita bisa menggunakan parametrik yaitu uji T berpasangan. Karena data kita mungkin tidak normal, akhirnya kita menggunakan uji non parametrik yang dalam hal ini kita gunakan yang namanya uji Mik-Nemat. Apa yang bisa kita lakukan dari uji Mik-Nemat itu? Selain kita bisa melihat perbandingan antar dua kelompok tadi, kita juga bisa melihat seberapa besar keterkaitan dari dua kelompok tadi seandainya itu ada hubungannya. Nanti kita akan mencoba menggunakan uji secara manual, hitungan seperti di Excel. Kemudian kita akan coba nanti, saya juga akan berikan tutorialnya, bagaimana cara kita nanti menggunakan SPSS yang sudah kita install kemarin. Ya, bagi teman-teman mahasiswa yang membutuhkan, yang masih gagal gitu, nanti saya tunggu, silakan kapan mau ke Unsud untuk mengambil file software SPSS-nya. Nanti saya siapkan, atau mungkin kalau saudara bawa flash disk itu lebih bagus lagi. Kalau kita punya dua sampel yang berpasangan tadi, kita bisa melakukan uji dengan cara memasukkan pasangan tadi sebagai pretest dan posttest atau sebelum dan sesudah. Berarti kita punya pasangan dua tadi. Arti dari sampel berpasangan berarti kita punya satu individu, satu sampel, kemudian kita ukur dua kali, sebelum dan sesudah tadi gitu loh. Nah, ini yang akan kita coba lakukan hari ini. Syarat dari suatu uji Mik-Nemat, kita punya bahwa datanya itu paling tidak dia berbentuk nominal. Artinya hanya klasifikasi, katakan laki-laki, perempuan, kita bandingkan sebelum, sesudah, dan seterusnya. Sehingga karena dia adalah skala datanya paling rendah, maka yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan uji J kuadrat. Bentuknya hanya dua. Katakan tadi jenis kelamin laki-laki, perempuan, sebelum, sesudah. Karena bentuknya dua tadi, binary response, maka kita menggunakan tabulasinya adalah 2 kali 2. Nah, kita akan cobakan nanti bentuknya seperti apa. Nah, kemudian hipotesis yang akan kita uji, itu kita akan melihat ada hubungan atau tidak antar dua variabel yang kita uji tadi. Sebagai contoh begini, yang kita sebut dengan tabulasi silang tadi, kita punya bentuk seperti ini. Misalkan satu individu tadi diukur 2 kali, sebelum dan sesudah. Masing-masing sebelum dan sesudah tadi itu akan punya respon. Dia akan menjadi positif, dari positif tetap positif, atau dari positif menjadi negatif. Sebaliknya, dia tetap negatif, atau dari negatif menjadi positif. Nah, jadi kita akan punya data tadi, itu akan kita silangkan seperti ini. Mungkin kalau masih bercerita seperti ini, teman-teman masih bingung gambarannya seperti apa. Yang akan kita lakukan nanti adalah data yang kita miliki itu akan kita setting dalam tabel seperti ini.
Kalau misalkan sebelum ikut pelatihan, dia kondisinya sudah positif, kemudian setelah pelatihan dia masih positif, maka dia posisinya di sini. Sorry, di sini. Positif, tetap positif. Tapi kalau setelah dia tadinya positif, kemudian ikut pelatihan menjadi negatif, dia masuknya di sini. Atau sebaliknya, yang tadinya dia negatif menjadi positif. Nah, sehingga kita itu sebenarnya hanya akan melihat perubahan ini antara A dengan D. Perubahan dari positif menjadi negatif atau perubahan dari negatif menjadi positif. Kalau masih tetap saja, itu tidak ngaruh dalam suatu pelatihan. Jadi artinya kita kasih treatment atau tidak, itu pasien kita itu tidak ngaruh. Menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk itu nggak ngaruh. Itu yang posisi yang B dan C. Yang kita inginkan dalam suatu treatment, perlakuan, misalkan dalam dunia medis biasanya begitu kan, yang kita lihat adalah perubahan. Yang katakan tadinya kondisi buruk menjadi lebih baik. Sebaliknya, yang tadinya baik menjadi buruk, efek sampingnya. Gitu. Dari percobaan obat tadi, kita bisa melihat di sini. Perubahan yang tadinya baik menjadi jelek, itu berarti kan efek sampingnya. Kemudian dari jelek menjadi bagus, itu adalah tujuannya, yaitu efektivitas obat tadi. Kalau ternyata masih sama saja, masih sama parahnya atau masih kuat, stamina masih sama, itu tidak akan kita analisa. Yang kita analisis adalah yang bentuk perubahan tadi, dari positif menjadi negatif atau dari negatif menjadi positif. Nah, nanti yang akan kita lihat dalam statistik ujinya itu adalah perubahan tadi antara A dengan D tadi. Nah, bentuk yang akan kita lakukan nanti bagaimana kita menyusun kondisi-kondisi tadi di dalam A, B, C atau D. Jadi kita punya 3 permasalahan tadi. Akan mengelompokkan yang dari positif menjadi negatif, negatif menjadi positif, atau yang masih tetap. Oke. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan prosesnya? Yang pertama itu karena kita hanya sekedar ingin melihat perubahan antara A dengan D tadi, rumus yang kita gunakan sangat sederhana, yaitu menggunakan rumus C kuadrat. A min D kuadrat dibagi A plus D. Dan nanti nilai dari statistik uji ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel. Tabel C kuadrat tentunya. Dan nanti bagaimana cara kita mengambil keputusannya, H0 akan ditolak apabila nilai C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Sebaliknya, H0 akan diterima apabila C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Oke, saya lanjut. Langsung ke contoh saja. Misalkan begini, ada sebanyak 22 orang perawat yang kita amati. Jadi, kita punya sampel sebanyak 22 orang. Dari 22 orang tadi, itu akan dilihat kinerjanya. Bagaimana cara kita bisa mengukur kinerja? Itu dimulai dari adanya suatu pelatihan. Misalkan pelatihan keterampilan tertentu gitu. Sebelum dilakukan pelatihan, bagian rumah sakit tadi sudah punya database-nya. Artinya mereka akan memiliki informasi sebelum diadakannya pelatihan tadi. Si A ini kinerjanya seperti apa? Oh, dia sudah baik. Si B gimana? Si B nggak begitu baik. Jadi kita hanya punya 2 kode tadi. Dia sudah normal atau dia tidak normal, tidak wajar. Gitu. Artinya dalam hal ini tidak wajar tadi mungkin normalnya bagusnya terlalu banget gitu, atau mungkin malah jelek. Artinya kalau misalkan orang lah itu terlalu sumeh, guyu terus gitu kan di jalan juga gitu, atau mungkin malah
orangnya cemberut terus gitu. Jadi itu kondisi yang tidak wajar. Nah, kemudian data tadi akan kita himpun, kemudian kita menggunakan tingkat kepercayaannya itu adalah 95% atau tingkat kesalahan kita adalah 5%. Setelah kita lihat, tadinya itu datanya seperti ini. Kita hanya punya nilainya adalah 1 dan 2. 1 itu apa? 1 itu kalau dia adalah normal. Sedangkan 2 kalau dia tidak normal atau tidak wajar. Mungkin dikodekan 1-nya itu positif, 2-nya yang negatif. Kita punya bentuk seperti ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat responden yang pertama. Dari 1 menjadi 2. Itu artinya apa? Dari yang dia tadinya normal menjadi tidak normal. Menjadi tidak normalnya itu ada 2 kemungkinan. Semakin bagus atau malah jadi jelek setelah ikut pelatihan. Yang kedua, dari tidak normal, tidak wajar, menjadi tidak wajar. Ini berarti apa? Tidak ada perubahan. Sehingga responden yang kedua tadi itu tidak terpengaruh adanya pelatihan tadi. Yang akan kita lihat berarti apa? Dia di sini kondisinya masih dari negatif tetap di negatif. Dan seterusnya sampai responden kita yang 22. Dari yang positif menjadi negatif. Kalau 21 berarti apa? Dari negatif menjadi positif. Dari 22 sampel tadi, kemudian akan kita rangkumkan dalam bentuk seperti ini. Sebelum ada pelatihan dan sesudah ada pelatihan. Dari kondisi yang nomor 1 berubah menjadi nomor 2, itu ada sebanyak 13. Dari positif tetap positif ada 2. Negatif tetap negatif ada 5. Dari negatif menjadi positif itu ada 2. Tadi kita katakan ada pelayanan wajar dan tidak wajar. Kita mengatakan yang namanya tidak wajar itu belum tentu dia jelek. Artinya begini, tadinya dia sudah baik, berubah menjadi lebih baik lagi. Atau sebaliknya, dari baik menjadi kurang baik. Namanya seseorang ikut pelatihan, itu diharapkan ada perubahan tadi. Dari baik menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Tidak langsung lompat menjadi baik banget. Gitu enggak. Jadi ada satu lompatan di sini. Nah, sekarang setelah kita punya data tadi, setelah kita kelompokkan, kita akan punya informasi yang berubah dari positif menjadi negatif itu sebanyak 13, yang berubah dari negatif menjadi positif itu ada 2. Jadi yang akan kita amati itu adalah 13 dan 2-nya ini. Sedangkan yang tetap negatif ataupun tetap positif itu masih sama. Artinya tidak akan kita perhitungkan karena yang akan kita lihat adalah yang perubahan A dan D tadi, sedangkan B dan C itu tidak akan kita utak-atik. Artinya itu sudah nggak ngaruh. Dia ikut pelatihan atau tidak nggak ngaruh gitu loh. Nah, setelah kita punya informasi tadi, kemudian kita akan melihat berapa nilai statistik uji dan statistik tabelnya. Kita lihat di sini tingkat kepercayaan kita tadi adalah 95% dengan tingkat kesalahannya adalah 0,05. Jadi kita lihat tabel di sini. Ini harusnya panjang banget. Ini saya singkat saja. Yang saya ambil adalah yang 0,05. Derajat bebasnya kita punya N-1. Nanti kita akan lihat angkanya berapa. Kemudian kita lihat
Hitungan kita tadi rumusnya A dikurangi D kuadrat dibagi A ditambah D. A-nya tadi 13 kurangi 2, 11 kuadrat 121, 13 tambah 2, 15. Ketemu 8,6. Nah sekarang derajat bebas kita, karena tadi kita punya barisnya 2 dan kolomnya 2. Di sini, ini barisnya 2, plus min, kolomnya juga 2, min plus di sini. Sehingga saya bisa susun derajat bebasnya adalah 1. Nah, bagaimana cara kita membaca derajat bebasnya tadi? Kita lihat dari tabel C kuadrat, pada saat saya punya nilainya adalah 0,05, dengan derajat bebasnya 1, kita punya nilai ini, 3,84146. Nah, ini yang akan kita bandingkan. Ini yang kita sebut dengan C kuadrat tabel. Sedangkan C kuadrat hitung, ini yang kita peroleh dengan rumus tadi, yang 8,06. Setelah kita bisa melihat nilai C kuadrat hitung, kemudian kita bandingkan dengan C kuadrat tabel, tadi yang sudah kita ketemu 3,84146 tadi, kita bandingkan. Kita lihat nilai C kuadrat tabel, ini saya salah ya, tandanya harusnya begini ya. C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Maaf, ini saya salah tulis, ini harusnya tandanya lebih besar ini. Sekarang kita lihat kalau H0 ditolak artinya apa? Kalau H0 ditolak berarti yang benar adalah H1. H1 apa? H1 itu mengatakan ada perbedaan antara sebelum dan setelah pelatihan. Sehingga kesimpulan kita adalah pelatihan tadi berpengaruh terhadap pelayanan. Jadi kita tidak akan melihat perubahan tadi jadi lebih jelek atau tidak. Di sini yang namanya pelatihan tadi akan mengubah dari yang tidak baik menjadi baik. Itu yang kita sebut dengan nama berubah. Oleh karena itu, kita di sini mengatakan bahwa telah terjadi perubahan sikap layanan perawat tadi setelah dia mengikuti pelatihan. Jadi kalau kita katakan efektif nggak pelatihan tadi? Efektif. Karena pelatihan tadi berpengaruh terhadap layanan pasien oleh perawat yang ikut pelatihan tadi. Itu cara kita membaca kesimpulannya. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Nanti akan kita cobakan bagaimana menggunakan SPSS. Itu kalau kita menggunakan hitungan manual sangat sederhana. Cuman yang jadi masalah tadi adalah bagaimana cara kita menyusun tabelnya yang tadi silang-silang itu. Yang bagi kita mungkin agak repot gitu kan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya coba bagaimana menggunakan SPSS. Saya keluar dulu dari PowerPoint, saya masuk ke SPSS. IBM SPSS, saya masuk. Bentar, ini kok ada error SPSS saya, munyir lama banget. Sebentar, semoga tidak jadi trouble. Ini laptop saya nyala dari tadi pagi nih, kayaknya sudah lelah. Ini sudah masuk SPSS-nya. Saya akan coba share screen.
masuk ke SPSS. Bagaimana cara kita menggunakan data tadi? Mungkin akan coba saya perkecil saja layarnya ini biar antara apa yang di PowerPoint tadi bisa saya ambil informasinya. Bentar saya setting dulu contoh kita. Kemudian kita masukkan dalam SPSS. SPSS-nya juga saya perkecil aja. Maaf, biar kalau di layar teman-teman masih sama kok tampilannya. Saya geser dulu. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan variabelnya dulu. Di sini kita punya dua variabel. Misalkan tadi saya namakan sebelum dan sesudah. Bagaimana cara kita ngentrinya? Caranya begini. Kita tuliskan dua variabel tadi. Sebentar, ada yang masuk lagi teman kita. Dengan klik variabel view, kita masukkan sini sebelum, kemudian bawahnya sesudah. Kita entrikan dua nilai tadi, kemudian baru kita deklarasikan nilai-nilai dari variabel yang tadi sudah kita masukkan tadi. Caranya begini. Tadi kan kita punya bahwa deklarasi kita itu adalah satu itu untuk yang positif, dua untuk yang negatif. Nah, itu kita masukkan di situ. Jadi, misalkan kita masukkan desimalnya 0, artinya nanti yang kita tampilkan itu adalah tidak berupa pecahan. Kemudian label tadi misalkan sebelum pelatihan. Kemudian sesudah tadi artinya adalah setelah pelatihan. Kemudian kita masukkan values di sini. Misalkan tadi 1 itu artinya tadi adalah pelayanan normal itu atau positif tadi pelayanan normal kita add, kemudian 2 itu pelayanan yang tak wajar, artinya ada perubahan gitu loh, dari baik menjadi jelek atau dari jelek menjadi baik. Kemudian kita add di sini. Yang sudah juga begitu. Kita masukkan 1 tadi adalah pelayanan normal. Kemudian yang 2 adalah pelayanan tidak wajar tadi. Kita add juga, ini kan ada salah ya. Cara ngeditnya begini. Ini kita klik lagi. Nanti akan muncul. Tinggal kurang L tadi, pelayanan tidak wajar. Cengnya tadi sudah kita simpan, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita sudah bisa mendefinisikan masing-masing variabel tadi. Apa yang akan kita lakukan? Kita masuk ke data view. Nanti di sini akan muncul sebelum sesudah tadi. Nah, baru setelah itu kita entrikan nilainya. Tadi dari PowerPoint untuk sampel kita yang pertama nilainya 1 dan 2. Yang kedua 2. Sorry ini 2-nya di sini. Kemudian yang 3 1 menjadi 2. Yang keempat 2 tetap 2. Yang kelima 1 menjadi 2. Yang 6 1 menjadi 2.
Yang 7, 1 menjadi 2. 8, 2 menjadi 1. 9, 2 tetap 2. Kemudian 10-nya 1 menjadi 2. 11-nya 1 menjadi 2. 12-nya 1 tetap 1. Kemudian 13-nya 1 menjadi 2. Tunggu, saya naikkan langsung aja. 14-nya 2 menjadi 1. 15-nya 2 tetap 2. 16-nya 1 tetap 1. 17-nya 1 menjadi 2. 18-nya 1 menjadi 2. 19-nya 1 menjadi 2. 20-nya 2 tetap 2. 21-nya 1 menjadi 2. Yang terakhir 22, 1 menjadi 2. Nah, setelah kita bisa mengentrikan semua komponen tadi, kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita masuk ke caranya. Kita klik analyze. Saya geser sedikit aja. Klik analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test karena uji kita tadi adalah non-parametric. Kemudian kita pilih legacy dialog. Nah, di sini akan banyak sekali perintah. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menguji dua sampel yang berhubungan, two related samples. Maka yang kita cari adalah two related samples. Ini. Kita klik. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita tinggal masukkan variabel yang sebelum tadi, klik di sini. Yang sesudah ini klik, masukkan lagi. Nah, kita akan punya bentuk seperti ini. Kemudian uji yang akan kita lakukan apa? Uji yang kita lakukan adalah micnemar. Sehingga dari Wilcoxon yang secara default dituliskan di SPSS, ini kita buang, kita ganti menjadi micnemar. Setelah itu kita oke aja. Klik oke. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Saya berarti ini keluar dulu. Saya masuk ke output. Saya masuk ke output. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau saudara lihat, ini hanya penulisannya sedang dibalik. Yang kita lihat tadi apa? Perbedaan. Ini tulisan AB-nya dibalik. Ini A, B, C, D. Tergantung tadi kita mendefinisikan ini saja. Nomor 1 dan 2-nya. Kalau tadi kan positif, negatif gitu kan. Ya. Ini sebelum, ini setelah. Jadi kita melihatnya yang perubahan tadi. Dari normal menjadi tidak normal. Dari tidak normal menjadi normal. Ini yang kita lihat. Nilainya sama 13,2 tadi gitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Cara yang paling mudah pada saat kita punya kasus seperti ini yaitu cukup melihat ini. Nilai signifikansinya. Kalau tadi kita menggunakan tabel C kuadrat, kita harus membuka tabel. Tetapi kalau kita menggunakan paket seperti ini, yang kita lihat ini. Bagaimana cara kita membacanya? H0 akan ditolak apabila nilai signifikansi di sini, exact signification ini, lebih kecil dari alfa. Tadi alfanya berapa? 0,05. Sehingga kita bisa membandingkan 0, ini titik di depannya itu kita baca 0, berarti 0,007 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya apa? Yang benar adalah H1. H1 tadi artinya apa? H1 mengatakan telah terjadi perubahan. Sehingga kita mengatakan bahwa pelatihan tadi sangat berpengaruh terhadap kinerja perawat. Itu yang bisa kita simpulkan seperti itu.
Silahkan itu ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Gimana? Ini kan dipakai untuk yang pre sama post tes ya, Ya. Pak. Uh-uh. Jika misalkan di pre orang tersebut ikut, tetapi pas postnya itu tidak, jadi ada kendala misalkan, itu berarti tidak dimasukkan atau gimana, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Pada saat seorang individu dia pertama ikut pelatihan, tapi dia tidak sampai selesai, kemudian dia mundur di tengah jalan. Artinya apa? Bahwa ada nilai yang hilang, yaitu post testnya. Karena ini merupakan sampel berpasangan, maka kita harus membuang orang tadi. Artinya dia tidak sampai lulus pelatihannya. Karena yang kita butuhkan adalah data yang berpasangan sebelum dan sesudah. Kalau ternyata dia di tengah jalan mundur, berarti dia bukan sampel yang kita amati. Itu Mbak Novi. Bisa dipahami Mbak Novi? Artinya bahwa orang tadi akan kita buang karena dia tidak sampai selesai ikut pelatihan gitu. Berarti nanti untuk seperti perhitungan yang jumlah orangnya itu gimana, Pak? Ya berubah. Katakan begini, tadinya ada pada saat pelatihan 30 orang nih yang ikut gitu kan. Di tengah jalan ada 2 yang mundur. Berarti kan nanti post testnya kan hanya 28 orang. Nah, yang kita analisis adalah 28 orang tadi. Yang 2 orang tadi tidak kita perhitungkan gitu. Gitu, Mbak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Silahkan kalau ada lagi. Nanti jangan khawatir, untuk langkah-langkah SSC-nya nanti akan saya berikan menyusul. Karena di materi yang saya upload di Skalsa itu belum sempat saya sisipkan langkah-langkah yang menggunakan SPSS. Tapi nggak usah khawatir, nanti akan saya upload. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Bagus tadi pertanyaannya. Silahkan kalau ada lagi pertanyaan. Nanti saya akan upload 2. Yang pertama itu adalah materi kita yang SPSS tadi yang belum sempat saya masukkan. Yang kedua nanti rekaman dari perkuliahan kita ini seperti biasanya akan saya upload di YouTube. Linknya nanti akan saya berikan di Skalsa gitu. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman mahasiswa akan dapat semuanya. Jadi kalau misalkan tetap ada pertanyaan, silahkan bisa lewat chat yang ada di WA Group, atau mungkin kalau malu boleh chat pribadi Japri gitu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Nah, kalau tidak ada, sedikit lagi saya masuk ke materi, baik PowerPoint tadi. Sudah muncul slide saya? Tadi kan kita selesai di sini bisa menghitung, kemudian bisa mengambil kesimpulan. Nah, sekarang kalau saya punya tugas nih, ini nanti saya berikan ruangnya biar teman-teman bisa mengupload jawabannya. Tugas ini waktunya 1 pekan, berarti saudara mengumpulkannya hari Senin pekan depan terakhir. Nah, ini masalah yang sangat sensitif untuk perempuan. Misalkan ada 19 orang ditimbang berat badannya. Mungkin ini saya ada yang tipe ya kategori itu maksudnya. Ada indeks massa tubuh.
kurang dari 23 itu kondisi normal, lebih dari 23 itu tidak normal. Kemudian warga dianjurkan untuk konsumsi banyak sayur. Jadi semua responden tadi, 19 orang tadi, berlomba-lombalah makan sayur. Artinya keseharian mereka itu setiap makan, banyak makan sayurnya. Kemudian setelah treatment tadi, orang-orang tadi sebanyak 19 orang tadi ditimbang, diukur lagi. Nah, indeksnya kita lihat. Tadi kan batasannya itu ada 23 nih. Kalau kurang dari 23 artinya dia normal, kalau lebih besar dari 23 dia tidak normal. Sekarang kalau saya punya responden yang pertama, dia nilainya 20. Setelah makan sayur banyak dia tetap 20. Artinya apa? Dia kita beri kode katakan 1, kemudian dia tetap 1. Kemudian yang kedua, 30 itu lebih besar atau sama dengan 23, sehingga kodenya 2. Kemudian menjadi 22, lebih kecil dari 23, sehingga dari 2 menjadi 1. Yang ketiga, 23, tadi kan kodenya 2, menjadi 21, berarti menjadi 1. 33, ini kodenya 2, menjadi 33, tetap 2, dan seterusnya. Jadi, dari data mentah, kemudian saudara akan susun dalam suatu kode 1212 tadi. Nah, kemudian baru saudara akan ambil perhitungan tadi. Nah, nanti kita hitung manual hasilnya seperti apa, kemudian kita bandingkan dengan tabel G kuadrat. Kalau kita menggunakan SPSS, hasilnya seperti apa. Itu yang jadi tugas kita. Kemudian materi berikutnya itu yang ini jarang dipakai sebenarnya. Ini penelitian sosial masuknya. Reaksi ekstrimosis itu apa? Apabila kita punya 2 percobaan, itu sifatnya adalah ekstrim. Perubahannya itu reaktif sekali gitu loh. Ada 2 grup percobaan, yang satu diberi placebo, di satunya lagi dengan menggunakan obat. Tetapi di sini sama gitu loh. Percobaan dengan grup kontrol tadi sama jumlahnya. Ini sebenarnya jarang kita lakukan, makanya saya tidak memberikan contoh gitu. Dan kalau misalkan dibutuhkan nanti kita berikan contoh. Tapi yang sering dipakai itu adalah uji Mcnemar dalam kasus-kasus di kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, oh ini Mas Muhammad Jarot ada pertanyaan, angkat tangan, silakan Mas. Atau kepencet. Halo, Mas Muhammad Jarot. Raise hand. Oh ya, mungkin sambil tidur nyentuh HP-nya ini kalau ini nih. Enggak Pak, maaf Pak, kepencet. Oh benar kepencet ini ya. Oke, Mbak Yuni ada pertanyaan? Belum ada Pak. Belum ada. Jadi saya terpesona dengan senyumnya ini. Mas Ahmad Rizal Ahmad tadi kayaknya sempat membuka video. Mau bertanya? Tidak ada Pak. Tadi kepencet. Tidak ada. Oh kepencet juga. Ini dari 2 orang semuanya mencet-mencet kok. Mas Jarod dan Mas Rizal tadi sukanya mencet-mencet itu. Diketawain tuh sama Mbak Yuniar tadi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Insya Allah nanti akan saya upload materi susulannya untuk SPSS-nya dan ruang untuk mengumpulkan tugas kita. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau saudara merasa tidak nyaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.